Oke, halo semuanya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang bisa on cam, boleh untuk on cam. Tapi kalau teman-teman masih ada halangan, nggak apa-apa kalau off cam. Tapi jangan lupa untuk didengerin aja ya. Dan juga ini kita record untuk rekaman kali ini. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ada kendala tadi atau ada lag, bisa nanti nonton rekaman ini dan bakal PPT-nya aku kasih. Oke, sebelum kita mulai boleh nih, aku boleh sapa dulu nggak sih? Oke, tadi ada yang nyapa nih, ada Alex. Boleh nggak, Alex? Oke, halo. Kalau boleh tahu, Alex kelas berapa nih sekarang? Oke, mungkin nggak ada. Oke, aku coba panggil satu lagi ya. Coba, Lin ada nggak? Halo, Lin. Dari Halo Saintek. Kak. Halo. Oke, halo. Halo. Lin dari kelas berapa nih? Kalau boleh tahu. Kelas 12 Kak. Oh, kelas 12 ya. Mungkin, oke. Berarti kalian udah mau persiapan UTBK semua ya untuk kali ini ya. Oke. Oh, Alex dari Gap Year juga ya. Oke, halo. Mungkin Alex nggak apa-apa sih untuk berjuang tahun depan. Semoga Alex bisa lolos nih untuk tahun depan. Dan teman-teman juga yang mengikuti free class UTBK pada hari ini. Oke, aku izin share screen ya untuk sekarang ya. Oke. Nah, mungkin udah terlihat ya sekarang. Hari ini kita akan membahas tentang biologi sel. Nah, mungkin biologi sel itu kadang kalau di UTBK sering masuk ya untuk pelajarannya untuk dari persebaran tahun ke tahun. Dan kalau aku lihat persebaran ya, kalau lihat soal-soal UTBK yang soal 2019 itu kadang ada yang muncul agak agak tricky juga untuk soalnya, dan bakal aku masukin di post test juga. Dan mungkin teman-teman kalau sering bahas soal UTBK yang tentang biologi sel ini mungkin pernah ngebaca deh, paling paling enggak ngedengar deh soal soal itu. Oke, mungkin kalau kenal maka tak sayang, maka perkenalkan aku Hisham Lawarman. Teman-teman boleh panggil aku Hisham dari FK Universitas Sriwijaya Angkatan 2021. Di sini mungkin aku baru pertama kali nih ngajar jadi mentor di Ambis-In. Dan sebelumnya tahun lalu aku pernah ngajar di Ajak Gerak menjadi mentor juga sama untuk biologi juga. Oke, kalau teman-teman mau nge-follow Twitter aku, boleh untuk follow di sini Hisam Mula sama aja nih. Aku ada juga sih untuk tips-tips kemarin tentang SNMPTN sama SBMPTN juga, sama tentang kedokteran juga aku ngebikin treat di situ. Oke. Nah, slide selanjutnya ini kita ada warming up tuh kayak teman. Mungkin untuk nge-trigger teman-teman tentang pelajaran biologi sel yang akan kita bahas. Oke. Mungkin teman-teman nanti boleh tulis di chat aja ya jawabannya apa. Atau A, B, C. Aku buka ya sekarang ya. Oke. Nah, ini soalnya. Ini salah satu post test kita. Transport zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi disebut apa nih? Boleh teman-teman untuk tulis di chat. Mungkin ini soalnya ringan ya. Nggak terlalu susah, nggak ada hot sauce-nya kayaknya ini. Ini soal definisi. Apakah A, B, C, D, atau E? Boleh teman-teman untuk tulis di chat aja nih jawabannya apa. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Ini jawabannya apa nih? Oke, ada yang jawab difusi nih. Yang lain ada nggak selain difusi? Oke, pada banyak yang jawab B ya, difusi ya. Oke, jadi aku kasih aja jawabannya ya. Jawabannya benar, difusi, yaitu transport zat terlalu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa energi. Kuncinya itu tinggi ke rendah, jadi dia tanpa menggunakan energi. Jawabannya itu difusi. Kenapa gak osmosis? Karena osmosis itu biasanya transport zat eh, konsentrasi rendah ke tinggi dan dia menggunakan membran plasma. Jadi jawaban yang tepat itu B ya. Oke, ini outline yang kita bahas. Yang pertama kita akan ngesejar sel, terusnya ada perbedaan sel hewan sama tumbuhan, ada transport sel, ada tour de sel. Tour de sel ini tour de sel itu kita bakal ngeliat nih, aku ada aplikasi tentang anatomi fisiologi, tapi ada fisiologi selnya. Kita bakal ngeliat gimana sih isi dalam sel itu, dan bakal ada post testnya, cuma 5 soal doang kok nantinya. Oke, ini mungkin terdengar dasar ya.
untuk pertemuan pertama, dan pertemuan selanjutnya kita akan ngejelasin lebih dalam. Dan nantinya aku pengen abis ini ngejelasin tentang fisiologi manusia nanti abis ini. Oke, kita masuk ke sejarah sel nih. Nah, jadi teman-teman, untuk sejarah sel sendiri itu ditemukan oleh Robert Hooke. Robert Hooke itu seorang penemu sel. Dia itu meneliti dari sebuah irisan gabus. Gabus tuh teman-teman tahu kan irisan gabus yang ada sekat-sekat warna putih-putih itu. Nah, dia teliti dari situ. Dia ngelihat kalau di gabus itu ada sekat-sekat kayak di gambar ini, kayak ada sekat dan ada ruang kosong. Nah, makanya dinamain di terminologinya selule atau selula. Selule itu jamaknya ya. Jadi selula itu yang singularnya. Jadi dia dinamain sel. Dan sel juga bisa juga diartiin sebagai yang sel di penjara gitu. Kan di penjara itu ada dinamain ruang-ruang itu namanya sel. Itu sama juga kayak sel ini. Dia terdiri dari sekat dan sebuah rongga di dalam sekat itu. Terus tahun-tahun penelitian lebih lanjut lagi, maka ada seorang yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek ini penemu mikroskop sederhana lensa tunggal, dan juga dia ini salah satu bapak kedokteran juga. Dia itu nemuin mikroskop ini. Nah, jadinya kita tahu nih tentang mikroorganisme. Si Anthony van Leeuwenhoek ini dia menemukan hewan-hewan kecil atau animalcules atau mikroorganisme, hal-hal yang kecil. Dia nemuin di sini. Nah, terus dimulailah penelitian tentang sitologi atau biologi sel, atau ilmu yang mempelajari tentang sel. Dan penelitian dan teori itu lanjut terus-menerus. Ada juga yang pertama itu semua makhluk hidup versus yang kedua dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Terus ada juga omniselula, acellular, atau semua sel berasal dari sel sebelumnya. Ini ada di teori evolusi. Kalau teman-teman yang masih kelas 12 semester 1 ke bawah atau kelas 12 semester 2 ke bawah itu belum dipelajarin. Ini nanti di pelajaran evolusi itu ingat aku tuh kelas 12 semester 2 dipelajarinnya. Robert Virchow yang ngomong ini. Jadi sel itu berasal dari sel sebelumnya. Dan jadinya terus-menerus pas akhirnya itu ada kesimpulan yang menyatakan bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemarin dulunya itu hanya struktural aja, tapi sekarang sel itu ternyata memiliki fungsional. Fungsional itu maksudnya memiliki mekanisme di dalam sel itu, mekanisme ada senyawa-senyawa karbon, hidrogen, natrium, oksigen, dan lain-lain. Makanya disebut dan fungsional juga, yang terkecil. Oke, selanjutnya ada 3 nih struktur dasar dari sel. Di setiap sel itu pasti memiliki 3 struktur sel ini. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel bukan membran inti sel. Terus ada sitoplasma, ada juga inti sel. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut nih setelah ini. Nah, yang pertama itu tentang membran sel. Jadi teman-teman bisa ngelihat dari sini, ini ada bentuk dari struktur membran sel. Dia itu bentuk fosfolipid, kolesterol, dan protein. Jadi fosfolipid itu artinya fosfat, gabungan fosfat sama lipid. Nah, fosfolipid ini juga ada lipid itu ada lemaknya ya. Jadi dia memiliki wilayah hidrofobik sama hidrofilik. Nah, hidrofobik itu artinya takut akan air, dan hidrofilik itu suka sama air. Nah, mungkin di sini ada regio-regionya. Hidrofobik itu terdiri dari lemak. Karena kenapa nggak bisa menyatu tuh antara air sama lemak? Karena kalau di kimia itu namanya polar dan non-polar. Kan polar dan non-polar itu nggak bisa bersatu. Makanya dia nggak bisa bercampur. Di dalam sini areanya lipid atau dari hidrofobik. Dan di luarnya ini itu namanya hidrofilik, dan dia bisa kena sama air. Terus juga ada protein. Protein ini fungsinya untuk masuknya sel, ada channel-channel atau kanal-kanal ion. Makanya sel-sel itu ada ion H, ion O, ion H, ion K, ion Ca, itu masuk dari sini, dari protein-protein ini.
Dan juga ada karbohidrat di sini, ada glikolipid biasanya disebut. Dan fungsinya itu yang pertama tuh ada menyaring zat-zat yang dapat masuk ke dalam maupun keluar sel. Jadi kan dia bisa menyaring tuh zat-zat sini. Jadi zat asing itu nggak bisa langsung masuk karena ada penghalang ini, fosfolipid bilayer ini dan membran sel ini. Dia jadi terhalang. Yang kedua, melindungi bagian sel dan memberi bentuk pada sel. Dia juga melindungi dari membran sel ini. Dan yang ketiga itu media komunikasi antar sel. Nah, media komunikasi antar sel itu dibantu sama ligan dan reseptor. Mungkin dia tuh ada namanya reseptor di sini. Ini mungkin lebih dalam lagi bahasan reseptor itu. Dia bisa mengkomunikasikan antar sel. Nah, terus ada juga komunikasi ini juga melalui channel protein ini. Terus yang kedua itu ada sitoplasma. Jadi sitoplasma itu kan terminologinya dari sito dan plasma. Sito itu artinya sel dan plasma itu artinya cairan. Jadi cairan dari sel itu. Nah, dia ini terdiri dari cairan dan kompleks makromolekul. Ada molekul-molekul seperti amilum atau pati. Di situ ada juga. Terus yang kedua, dipisahkan dari inti oleh membran inti dan juga dari lingkungan luar oleh membran sel. Jadi sitoplasma ini dipisahin sama membran sel ini dari lingkungan luarnya dan dipisahkan juga dari membran inti yang di nukleus itu untuk masuk ke situ. Jadi dia dipisahin. Nah, ketiga itu ada ribosom. Nah, ribosom ini yang kecil-kecil itu bentukannya, dia itu ada dua lokasi letak ribosom ini. Yang ini bentuk kecil-kecil ini ada di sitoplasma ini, di sitosol, dia berenang bebas di situ, sama terikat di retikulum endoplasma. Dan fungsinya berbeda tujuan kedua ini. Dan dia memiliki dua subunit. Subunit itu ada subunit besar dan subunit kecil. Nah, ini untuk penjelasan fungsinya apa sih subunit besar sama subunit kecil. Ini mungkin bakal dijelasin di perkuliahan lebih dalamnya. Namanya central dogma. Itu proses dari sintesis protein, dari transkripsi, translasi, sampai terbentuklah sebuah protein. Itu bakal dijelasin di perkuliahan. Mungkin teman-teman, kalau teman-teman masuk di jurusan biologi murni, jurusan kesehatan seperti kedokteran, teman-teman bakal ngebahas itu lebih lanjut. Terus fungsinya itu untuk tempat sintesis protein translasi namanya, untuk penerjemahan nantinya untuk membentuk protein. Di ribosom ini tempatnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu terdiri dari tubulus dan kantung atau cisterna. Jadi dia ada tubulus. Tubulus itu artinya seperti apa ya tubulus ini? Kayak pipa-pipa gitu, sama kantung. Kantung tuh yang ini tubulus ini. Kayak saluran tubulus itu namanya saluran, dan ada kantung juga. Dan retikulum endoplasma ini ada dua jenis. Yang pertama itu RE halus, retikulum endoplasma halus, sama retikulum endoplasma yang kasar. Nah, apa sih bedanya? Kalau yang halus itu permukaan luar di sini, tampilan di luarnya ini, dia nggak punya ribosom yang bintik-bintik kecil itu. Sedangkan kalau RE kasar, dia punya ribosom. Nah, yang bertabur kecil-kecil itu, ini dinamakan RE kasar. Sedangkan yang permukaan yang halus gini, yang nggak ada bintik-bintik, itu namanya RE halus. Nah, fungsinya juga beda nih keduanya itu. Kalau kita lihat yang RE halus, yang nggak ada bintik-bintik itu, yang pertama itu fungsinya untuk sintesis lipid. Sintesis lipid ini juga berguna untuk membran sel. Membran sel itu kan ada lipid tuh di dalamnya yang hidrofobik. Nah, itu berfungsi juga di RE halus. Yang kedua ada metabolisme karbohidrat, dia juga metabolisme karbohidrat sama juga. Dan yang ketiga itu penyimpanan Ca2+. Ca2+ ini terjadi untuk saat apa ya kalau di fisiologi itu, saat perpindahan ion aksi potensial namanya. Oh ya, namanya aksi potensial, itu bakal dijelasin lagi lebih lanjut nantinya. Dan yang keempat itu detoksifikasi dari obat-obatan dan racun. Jadi fungsinya juga itu dari RE halus. Misalkan teman-teman makan obat-obatan, misalkan makan paracetamol gitu, di RE halus inilah bisa detoksifikasi. Biasanya di
hepatosit atau di sel hepar, sel hati. Dan juga ada fungsi RE kasar. Yang pertama itu sintesis protein pada ribosom terikat untuk ditransfer ke luar sel. Jadi fungsi RE kasar ini dia ngeproduksi protein, tapi proteinnya itu untuk luar dirinya, bukan untuk dirinya, tapi untuk sel lain. Nah, itu fungsi RE kasar. Terus yang kedua, membentuk vesikel yang kecil ini. Vesikel ini bakal ditransfer ke badan Golgi. Nanti kita jelasin gimana mekanismenya setelah ini. Terus yang ketiga ada sintesis membran sel, dan yang keempat itu sintesis karbohidrat untuk glikoprotein. Ini berhubungan 3 dan 4 ini. Yang keempat ini kan mensintesis karbohidrat untuk glikoprotein. Jadi glikoprotein itu bakal dipakai di membran sel. Misalkan membran selnya terjadi kerusakan atau terjadi denaturasi. Nah, selanjutnya ada badan Golgi. Jadi badan Golgi itu berupa membran seperti kantung pipih atau cisterna. Kayak gini, kantungnya ini dia dekat RE biasanya, dan memiliki 2 bagian. Bagian cis sama yang ini cis. Ini cis, dan ini bagian trans. Fungsinya beda-beda. Kalau cis itu untuk nerima protein, nerima dari RE, sedangkan kalau trans itu ngeluarin proteinnya ke luar sel, ataupun ke dalam sel itu. Nah, fungsi dari badan Golgi itu yang pertama itu untuk modifikasi protein. Jadi protein yang dihasil sintesis dari retikulum endoplasma itu bakal dimodifikasi lagi, bakal diubah lagi, bakal disempurnakan lagi. Yang kedua itu untuk penyortiran protein, disortir protein apakah protein itu layak atau enggak di badan Golgi ini dilakukan. Yang ketiga itu untuk pematangan protein. Nah, yang tadi pematangan dari retikulum endoplasma, dan yang keempat itu sintesis polisakarida. Polisakarida ini dari karbohidrat ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke organel selanjutnya, kita bakal ngebahas gimana sih mekanismenya sintesis protein ini hingga dari ribosom ke badan Golgi ke luar sel. Mungkin aku ngelupa untuk nge-SS atau ngasih infografis tentang sel lebih lengkap, tapi kita dari gambar sini aja deh slide-nya. Jadi pertama itu dari ribosom nih, misalkan dari RE kasar, maaf. Oke, nah misalkan dari RE kasar ini, di RE kasar ini ribosom itu diproduksi terjadi di RE kasar diproduksi terjadi proses transkripsi, terjadi proses translasi hingga terbentuk protein. Nah, protein itu bakal ngebentuk dibungkus oleh vesikel. Ini vesikel kecil ini. Nah, vesikel ini bakal ngasih ke badan Golgi ini. Vesicle move from ER to Golgi. Nah, dia kasih ke badan Golgi ini. Terjadi proses modifikasi, terjadi proses penyortiran, dan terjadi pematangan protein. Jadi, kalau sudah protein ini matang, protein ini bakal ditransfer ke luar sel. Jadi, fungsinya tadi RE kasar itu fungsinya untuk ngebikin protein untuk keluar sel. Sedangkan ribosom yang ada yang bukan terikat atau yang berada di sitosol, berenang bebas di sitosol, itu ngebentuk proteinnya untuk diri sendiri, untuk sel itu sendiri maksudnya. Nah, lanjut ke lisosom. Nah, lisosom ini berbentuk kantung dan mengandung enzim hidrolitik pada sel hewan. Nah, jadi fungsinya itu lisosom ini zat yang masuk ke dalam sel sama daur ulang organel sel yang rusak. Jadi ada 2 fungsi lisosom secara terminologinya. Kalau teman-teman mau ingetinya. Yang pertama itu ada fagositosis tadi. Jadi lisosom ini ada zat-zat masuk ke dalam sel, zat yang asing ini bakal dimakan oleh lisosom. Terus yang kedua itu daur ulang organel sel yang rusak. Misalkan ada organel sel yang rusak, contohnya ada peroksisom atau mitokondria, bakal dimakan oleh peroksisom, bakal dimakan oleh lisosom nantinya. Dan daur ulang organel sel yang rusak ini biasanya ada di hepatosit atau di sel hati. Nah, dan juga lisosom ini dibuat di RE kasar dan dipindahkan ke badan Golgi. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola itu vesikel besar yang dilapisi oleh ini kalau pada tumbuhannya. Terus dia juga berasal dari
retikulum endoplasma dan badan Golgi, sama kayak lisosom, dia dibentuk oleh retikulum endoplasma dan diberikan ke badan Golgi untuk dikasih pematangan. Dan juga semakin tua suatu tumbuhan, maka vakuola yang terbentuk semakin besar. Nah, jadi selain untuk mengukur umur suatu tumbuhan, bukan mengukur meristem aja, tapi kita bisa mengukur dari ukuran vakuolanya itu. Misalkan vakuolanya itu gede, berarti umur dari tumbuhan itu panjang. Juga ada jenis vakuola. Yang pertama itu ada vakuola kontraktil, tujuannya itu mengatur tekanan osmotik dalam sel, dan yang kedua itu vakuola makanan untuk mencerna makanannya. Nah, seperti ini vakuola, bentuknya itu gede. Ada ini ya, bocor suaranya. Oke, kita lanjut ke yang pertama itu mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Jadi mitokondria itu punya dua membran, ini membran luar, di sini sama yang dalam juga, inter membran, outer membran. Di antara di dalamnya itu, di dalam membran di dalam membran dalam ini bakal ada lipatan-lipatan kayak gini. Nah, lipatan-lipatan ini disebut krista mitokondria. Dan itu bakal proses di biokimianya, ada proses respirasi sel nanti. Nah, fungsinya itu ada 3 yang aku rangkum. Yang pertama itu tempat respirasi seluler, atau disebut the powerhouse of cell. Yang kedua, menyimpan sebagian kecil materi genetik. Jadi, mitokondria ini punya DNA, nggak hanya nukleus, tapi mitokondria itu punya DNA di sini. Nah, jadi terus ada juga menentukan pola pewarisan genetik. Nah, jadi mitokondria ini sebenarnya diturunkan oleh ibu. Jadi ini menentukan juga pola pewarisan genetiknya. Misalkan di kelainan, maka anaknya juga bisa kelainan dan bisa dilihat dari mitokondrianya ini. Jadi penurunan mitokondria itu bukan dari ayah tapi dari ibu. Untuk kenapa mekanismenya itu nanti teman-teman bisa belajar lagi untuk di perkuliahan. Nah, ada juga nih, yaitu kloroplas. Jadi kloroplas itu yang kayak gini, ada sistem membran pipih, dan juga di dalam kloroplas ini ada kantung yang kayak bulat-bulat warna hijau ini, yang namanya itu tilakoid. Nah, kalau misalkan tilakoid ini bertumpuk, yang seperti ini, itu disebut grana. Grana itu terminologi jamaknya, yang kalau satu tumpukan itu namanya granum sebenarnya, yang kayak gini. Oke, pertama itu fungsinya untuk berperan dalam fungsi sintesis, yang kedua itu menyimpan sebagian kecil dari materi genetiknya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, apa aja sih bedanya antara sel hewan sama sel tumbuhan? Yang pertama itu kalau sel hewan ukurannya, mungkin aku lupa kasih keterangan sini, yang ini maksudnya hewan, kalau yang kanan ini tumbuhan. Mungkin teman-teman lihat di sini aja, hewan di kiri sini, tumbuhan di kanan sini. Yang pertama itu hewan tuh ukurannya lebih kecil dan tumbuhan itu lebih besar ukurannya. Yang kedua, sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan itu memiliki dinding sel. Makanya kalau tumbuhan itu lebih keras ya untuk badan dari tumbuhan karena dia punya dinding sel. Yang ketiga, hewan itu kloroplas itu fungsinya untuk fotosintesis kan. Kalau hewan itu bukan dengan cara fotosintesis untuk mendapatkan energinya atau makanannya. Terus yang selanjutnya itu memiliki sentriol. Oke, yang hewan ini memiliki sentriol, sedangkan tumbuhan nggak memiliki sentriol. Jadi sentriol itu perannya dalam pembelahan sel nantinya. Sentriol ini berperan untuk membelah sel. Nanti ada bahasannya lagi untuk pembelahan sel. Terus yang kelima, hewan tuh nggak punya vakuola. Bukan nggak punya, tapi jarang banget hewan yang punya vakuola. Sedangkan kalau tumbuhan kebanyakan memiliki vakuola, karena tumbuhan itu kan nyimpan air juga kan. Di vakuola itu ada banyak air. Terus yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam itu hewan cadangan makannya berupa lipid dan glikogen,
Sedangkan kalau tumbuhan itu cadangan makanannya berupa amilum atau pati. Jadi berbeda cadangan makanannya. Nah, kita lanjut ke transport sel. Jadi transport sel itu punya dua macam. Maaf. Yang pertama itu transport aktifnya, dan yang kedua itu transport pasif. Jadi kalau aktif dan pasif, kita bahas yang pasif. Transport pasif itu transport zat atau molekul yang searah dengan menggunakan gradien dibutuhkan ATP, tidak membutuhkan energi. Contohnya kayak osmosis, difusi, dan difusi terfasilitasi. Sedangkan transport aktif merupakan transport yang melintasi membran sel yang melawan gradien konsentrasi sehingga membutuhkan energi atau ATP. Contohnya pompa ion. Ada juga simport atau asimport. Nah, mungkin untuk ngebedainnya lebih mudah itu kalau pasif itu dia kan transportnya searah. Jadi searah itu ikutin aja arahnya, ikutin aja alurnya. Jadi dia nggak butuh capek-capek kalau dia ngikutin alurnya. Dan makanya dia nggak membutuhkan energi. Sedangkan kalau aktif dia melawan alur itu. Kalau melawan alur itu kan membutuhkan energi membutuhkan effort atau usaha yang lebih besar. Makanya dia membutuhkan energi atau ATP. Gitu aja sih untuk membedain mana transfer yang pasif, mana transfer yang aktif. Nah, ini ada contoh transport pasif, yaitu difusi. Jadi, kalau pada difusi ini merupakan transfer zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Jadi, kayak soal tadi, pembahasan tadi itu jawabannya difusi ya. Karena dia konsentrasi tinggi ke rendah tanpa menggunakan energi. Contohnya kayak gini. Nah, ini ada molecule of dye. Ini molekul pewarnaan. Kita bisa bilang gula aja ya, molekul gula. Jadi molekul gula ini, oke, aku mungkin anotit aja. Molekul gula ini kan banyak nih molekul gula di sini. Sedangkan di kanan ini nggak ada molekul gula. Jadi konsentrasi mana yang tinggi, mana yang rendah, jelas konsentrasi yang kiri ini lebih banyak, lebih tinggi konsentrasinya daripada yang kanan. Nah, makanya terjadi difusi, jadi transport zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, dia jadi pindah ke kanan semua, jadi merata semuanya. Jadi tinggi ke rendah hingga semuanya ini kiri dan kanan itu sama. Makanya itu disebut difusi. Dan dia nggak perlu energi ATP untuk ini. Nah, selanjutnya itu osmosis. Jadi osmosis itu pergerakan air melalui membran dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi harusnya ya, maaf. Ini konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi tanpa menggunakan energi. Jadi mungkin, nah ini contohnya. Ini lower concentration. Ini konsentrasi yang ini rendah. Anggap aja ini gula, konsentrasi gula yang rendah. Sedangkan yang kanan ini konsentrasinya tinggi. Jadi ada perbedaan kan antara kiri dan kanan, yang kiri rendah dan yang kanan tinggi. Nah, dengan cara osmosis ini di sini dia ada membran nih, misalkan ada membran plasma di tengah-tengah sini. Dihalangi oleh sini. Nah, dia bakal ada melakukan pergerakan air ini. Yang bisa menembus ini nih cuman selective permeable, hanya yang tertentu saja, zat-zat yang tertentu saja. Contohnya air. Air ini karena ukurannya kecil, berupa atom kan. Jadi dia dengan sangat mudah untuk berpindah tempat. Nah, maka terjadilah osmosis. Osmosis itu pergerakan airnya. Dia pergerakan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang kiri ini kan rendah nih. Misalkan di sini ini rendah yang kiri. Sedangkan yang kanan ini tinggi. Makanya air yang rendah ini pindah ke tinggi airnya. Hingga terjadilah konsentrasi kiri dan kanan ini sama. Nah, makanya air di sini berkurang kan. Air di sini berkurang, di sini bertambah. Tetapi konsentrasi kiri dan kanan ini akhirnya sama antara kiri dan kanan. Karena airnya sudah berpindah. Itu contoh dari osmosis. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang transport pasif lagi, yaitu difusi terfasilitasi. Jadi difusi terfasilitasi itu sebenarnya dibantu oleh channel protein. Dibantu oleh ini. Jadi namanya terfasilitasi kan, difasilitasi atau
kasih sebuah alat gitu, sebuah pembantu berupa channel protein. Jadi dengan mudahnya dia berpindah antara zat dari misalkan dari luar sel ke dalam sel. Tapi ada tapinya lagi nih, dia nggak perlu ATP. Itu perbedaannya kalau difusi terfasilitasi. Dia dibantu sama channel protein tanpa ditenagai oleh ATP. Nah, ini ada transport aktif, yaitu pompa ion. Sebenarnya kalau transport aktif ini lebih banyak lagi, nggak hanya pompa ion, tapi aku kasih contoh pompa ion aja. Nah, yang pertama ini ada proton pump, pompa proton. Jadi senyawa bermuatan tidak bisa langsung menembus membran sel. Nah, senyawa itu atau zat-zat itu nggak bisa langsung tuh masuk ke dalam sel tuh, nggak bisa nyelonong aja. Tapi dia harus butuh ATP. Maka dibutuh ATP ini dia bisa langsung nembus ke luar atau dalam sel. Makanya dia butuh ATP untuk ini. Namanya pompa ion. Nah, mungkin ini ada tour de cell. Mungkin ini materi kita yang terakhir ya untuk kali ini. Tour de cell ini kita bakal ngeliat pakai aplikasi gimana sih tentang apa sel-sel itu, organel-organelnya. Oke, mungkin aku izin stop share screen dulu. Aku buka dulu aplikasinya. Oke, nah jadi ini kita udah buka nih. Jadi di sini ada cell structure and function. Oke, pertama kita buka ini aja ya, part of cell. Nah, di sini seperti inilah gambaran dari sel itu, kurang lebih. Jadi dia terdiri dari beberapa organel. Contohnya kayak gini nih. Ini row endoplasmic reticulum. Ini RE kasar yang di sini. Dia di dekat sama nukleus. Nukleus tuh di sini nih dalam. Nggak bisa di zoom ya. Mungkin coba aku fade aja. Tuh, ini aku fade in. Jadi kelihatan kan di dalam ini ada nukleus. Jadi RE kasar itu dekat banget sama hampir nempel sama nukleusnya itu. Terus ada di sini nih ada RE halusnya. RE halus itu untuk detoksifikasi racunnya ya. Tadi RE kasar itu biasanya untuk sintesis protein untuk ditransfer ke luar sel. Nah, di sini ada badan Golgi. Coba kita buka yang lain ya. Lebih jelasnya ada nggak? Oke, nah ini contohnya dari retikulum endoplasma dulu. Ini kayak gini sih gambarannya sebenarnya. Kalau RE kasar. Nah, kayak gini. Dia ada bintik-bintik kecil gitu yang menempel kan, itu namanya ribosomnya. Dan di sini di seberang lagi di luar di sebelah dari RE kasar itu ada RE halus, dan bentuknya juga beda ya. Kalau RE halus itu bentuknya kayak cabang-cabang gitu, kayak lebih ke akar bentuknya. Nah, dia halus kan, dia nggak ada bintik-bintik. Mungkin yang bintik-bintik kecil ini RE yang si ribosom yang bebas. Nah, kalau aku hilangin kayak gini nih gambarnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus ada bentar. Nah, yang warna oranye atau coklat gini, ini namanya lisosom namanya. Lisosom ini fungsinya tadi untuk proses fagositosis ataupun autofagosit. Jadi fagositosis itu memakan zat-zat yang baru masuk. Misalkan ada zat asing yang masuk, nggak dikenal ini, aneh nih zat ini. Nah, dia bisa makan itu, melisiskan itu, dan bakal jadi sumber makanan untuk dia. Dan atau autofagi itu dia makan organel yang rusak. Misalkan mitokondria nih, mitokondria ini rusak, yang di sini yang ini mitokondria, dia mitokondria rusak, dia bisa dimakan oleh lisosom ini. Terus ada juga peroksisom ya di sini. Peroksisom ini fungsinya juga untuk
eh detoksifikasi racun juga kayak RE halus fungsinya. Terus ada nukleus. Oh ya, mungkin tadi slide tadi kehapus ya. Aku tuh mau ngejelasin nukleus juga, tapi kayaknya kehapus. Nah, di sini ada nukleus nih yang ini. Ini namanya nukleus. Ini membran intinya, membran inti dan nukleus yang di luar ini. Ini nukleusnya. Di nukleus ini ada nukleolus. Dan ini yang kayak bentuk XX ini itu namanya kromosom untuk mewarisi sifatnya. Jadi makanya kalau di nukleus ini menyimpan materi genetik fungsinya. Salah satunya itu. Terus ada mitokondria yang merah tadi yang ini. Lihat nih. Nah yang ini maaf sebenarnya aku nggak bisa ngezoom ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi yang di sini membran luarnya yang merah ini, terus yang oranye ini membran dalamnya. Oh, oh bisa di zoom nih ternyata. Nah, jadi kayak gini. Tadi sebenarnya tadi sebelum ini ada membran dalam. Nah, kalau teman-teman lihat lipatan-lipatan membran ini namanya krista mitokondria. Dan ini bakal dijelasin sama respirasi sel ya untuk biokimianya. Terus ada juga ribosom. Ini ribosom yang bitik-bitik kecil ini. Jadi untuk ingatnya kalau ribosom itu ada dua jenis, ada yang berenang bebas di sitosol, ada juga terikat sama retikulum endoplasma. Fungsinya sama-sama untuk sintesis protein, tapi bedanya kalau yang terikat tadi sintesis proteinnya untuk di luar sel, untuk diekspor dari sel itu. Sedangkan kalau sitoplasma yang ada di sitosol di dalam sel ini fungsinya untuk mensintesis protein untuk dirinya sendiri, untuk sel itu sendiri. Oke, kita ada jelas tentang oh ya ini ya. Ini ada tentang tonisitas ya. Misalkan ada hipertonik sama isotonik dan hipotonik. Nah, ini ada structure juga, structure of the plasma membrane. Kayak gini struktur dari membran plasma, kalau teman-teman lihat. Dan juga ada, nah ini ada video skematik tentang aktif transport dan pasif transport. Mungkin teman-teman bisa tonton dulu ya. Ini bentar doang kok videonya. Oh, masih mute ya, maaf. Jadi mungkin itu tadi agak dasar ya video tadi itu sebenarnya ngebedain bedanya apa sih antara aktif transport dan pasif transport. Itu aja sih. Kalau aktif transport itu pakai energi, pasif transport itu tanpa energi. Oke, itu aja sih. Oke, kita bisa lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Oh ya, abis ini
setelah ini kita ada post test nih, mungkin di penghujung acara nih mungkin nih. Kita ada post test, aku kasih waktu boleh nih 10 menit dari sekarang ya. Oke, teman-teman boleh buka link bit.ly quiz bioseluler. Soalnya nggak sulit kok. Ini bit.ly quiz bioseluler. Oke, mungkin boleh di copy paste di situ. Aku kasih 10 menit sampai 15:54 deh. Itu nggak sulit kok, 5 soal doang. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, mungkin udah selesai ya, udah 10 menit. Itu 5 soal aja sih. Soal dasar, dan ada juga yang aku masukin soal UTBK 2019. Nah, yang pertama tadi, sel fagosit yang berperan penting, berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang paling banyak terdapat dalam sel ini adalah, yang benar itu lisosom ya teman-teman. Jadi yang kita bahas tadi, lisosom itu kan dia mencerna zat yang masuk ke dalam sel. Yang tadi memangsa benda asing. Nah, jadi mencerna yang asing nih. Misalkan dari luar sel ada zat asing masuk, dia bakal dimakan oleh lisosom ini. Jadi yang benar itu jawabannya lisosom. Kalau badan Golgi tadi kan fungsinya untuk penyortiran, pematangan protein, dan juga pemilahan protein juga itu di badan Golgi. Nah, kalau retikulum endoplasma itu fungsinya tadi yang sintesis protein untuk ditransfer ke badan Golgi, sama juga detoksifikasi racun ya. Terus yang C ini kloroplas, fungsinya untuk fotosintesis. Kalau vakuola yang E ini untuk contohnya kalau vakuola makanan untuk mencerna makanan, sama vakuola kontraktil untuk mempertahankan osmolaritasnya atau tekanan osmotiknya di dalam sel itu. Jadi yang benar lisosom karena dia memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Terus yang kedua, apakah yang akan terjadi jika retikulum endoplasma kasar di dalam suatu sel organisme kehilangan semua ribosomnya? Nah, ini soal UTBK 2019. Dia apa sih yang terjadi kalau RE kasar itu nggak ada lagi? Misalkan RE kasar tuh nggak ada lagi ribosomnya. Yang benar itu, kenapa sih jawabannya D. Protein tidak lagi ditransport dari dalam sel. Nah, kita kan tahu kan tadi, kalau RE kasar itu fungsinya untuk sintesis protein, terus ditransfer keluar sel. Nih, sintesis protein pada ribosom terikat untuk ditransfer keluar sel. Jadi fungsinya itu untuk ditransfer keluar sel proteinnya, bukan untuk dalam sel sendiri. Nah, kalau yang untuk ditransfer ke dalam sel sendiri itu fungsi dari ribosom yang disitosol atau ribosom yang bebas. Makanya jawaban D itu protein tidak lagi diekspor dari dalam sel. Jadi nggak ada lagi tuh sintesis protein yang untuk ditransfer keluar sel. Maka jawabannya D. Terus yang A, coba lihat. Produksi protein organisme tersebut akan berhenti. Nah, ini kenapa salah? Karena produksi protein masih ada. Kan ribosom yang ribosom yang di sitosol atau ribosom yang masih ada. Dia jadi masih bisa untuk produksi protein. Tapi untuk di sel itu sendiri. Yang B, penyimpanan protein dalam sel akan meningkat. Ini jelas salah ya, penyimpanan protein meningkat. Ini aja udah hilang ya, ribosom di RE kasarnya. Makanya dia nggak ada peningkatan. Yang C, produksi ATP dalam sel akan berhenti. Nah, ini salah ya, karena produksi ATP itu diproduksi oleh mitokondria, bukan oleh RE. RE kan produksi protein. Yang E, protein diimpor dari luar sel. Nah, ini jelas salah juga, karena fungsi RE kasar ini untuk ekspor dari dalam sel, bukan impor. Dia fungsinya untuk ekspor. Jadi yang jawabannya yang benar itu D, tidak lagi diekspor dari dalam sel. Oke, ini maaf Kak, bukannya di inti sel ada ribosom juga ya? Maaf kalau yang jadi ribosom itu hanya ada di ini aja, di retikulum endoplasma aja, sama di retikulum endoplasma yang kasar, sama di ribosom terikat aja, dia nggak ada di inti sel. Nah, mungkin maksudnya kalau di inti sel itu pas proses translasinya itu emang dia ada di kasar itu, dia masuk dalam nukleus itu pas prosesnya, proses sintesis proteinnya dia masuk ke dalam, bukan memang tempatnya itu ada di nukleus, jadi dia tempatnya masih di RE kasar. Oke, mungkin ada ini nggak, ada feedback nggak, udah jelas belum tadi? Di maksudnya tadi di inti sel itu dia pas prosesnya aja, bukan pas menetapnya, proses untuk sintesis protein. Oke, sama-sama. Oke. Oke, nah terus yang ketiga ini
bagian sel berikut yang bukan merupakan penyusun sel tumbuhan? Nah, ini jawabannya sentriol. Jadi aku jelasin di sini tadi ya perbedaan sel hewan sama tumbuhan. Yang di tumbuhan itu tidak memiliki sentriol. Oke, mungkin ada suara yang bocor ya. Oke. Oh, nah sentriol ini kan fungsinya untuk pembelahan sel, dalam pembelahan selnya yang ada di sel hewan, nggak ada di sel tumbuhan. Jadi yang benar itu sentriol. Terus badan Golgi, tumbuhan masih punya badan Golgi. Kan badan Golgi tadi kan banyak fungsinya untuk penyortiran, untuk pematangan, untuk pemilahan, itu ada di badan Golgi. Mitokondria juga masih ada di tumbuhan untuk produksi ATP energi. Terus yang dinding sel jelas ada, hanya ada di tumbuhan aja kalau dinding sel ini malahan. Untuk pelindungnya juga, yang membran sel juga masih punya sel tumbuhan ya. Yang benar itu sentriol, dia hanya ada di sel hewan, nggak ada di tumbuhan. Terus yang keempat, nah ini soal yang tadi ya, soal pemanasan kita tadi ya, yang warming up tadi. Jadi transport zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa menggunakan energi, itu disebut difusi. Dia tinggi ke rendah ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan bingung, aku kasih mudah aja sih untuk definisi mudahnya. Kalau tinggi ke rendah itu difusi, kalau rendah ke tinggi itu osmosis, itu aja sih sebenarnya. Dan tanpa energi ya, harus digaris bawahi. Terus yang kelima, mitokondria dan kloroplas memiliki persamaan, yakni ada beberapa macam ya. Yang benar itu memiliki DNA. Nah, jadi seperti aku jelasin tadi, kalau mitokondria ini fungsinya menyimpan sebagian kecil materi genetik, terus kloroplas menyimpan sebagian kecil materi genetik. Jadi yang benar itu memiliki DNA. Materi genetik itu berupa DNA ya kalau pada eukariot ini. Nah, jadi jawaban yang benar itu D. Dan fungsinya juga kalau khususnya di mitokondria ini untuk pola pewarisan genetik. Tapi untuk sebagian besar materi genetik itu ada di nukleus, 90-an% kalau nggak salah. Nah, yang A ini memiliki jumlah kompartemen jelas salah. Terus B tidak dapat menghasilkan ATP. Semuanya butuh ATP ya. Mitokondria ini fungsinya untuk ngasilin ATP, kloroplas juga untuk ATP juga. Terus kemampuan fagositosis ini salah juga karena fagositosis itu dari lisosom, dan sintesis protein ini fungsi dari ribosom itu ya, tempat sintesis protein. Oke, mungkin itu untuk pembahasannya. Boleh teman-teman untuk tulis evaluasi untuk pembelajaran kita pada kali ini. Boleh teman-teman, aku kasih waktu 5 menit aja karena evaluasi ini benar-benar aku butuhin untuk pengajaran selanjutnya. Karena ini pertama kali aku ngajar di Ambis-in, jadi belum tahu metode atau caranya yang biar lebih enak nantinya. Kalau teman-teman misalkan kasih eval, mungkin teman-teman mau ngasih eval soalnya dibanyakin atau soalnya disusahin atau kasih materi ke agak yang klinis atau agak kedokteran gitu. Karena aku juga anak kedokteran kan, jadi mungkin aku sedikit menguasai juga tentang kedokteran kan. Boleh teman-teman ditulis di evalnya aja. Jadi ini untuk sarana aku untuk refleksi diri nantinya. Boleh teman-teman kasih saran dan kritik. Oke, aku kasih 5 menit ya. Boleh sambilan teman-teman ngerjain nulis eval. Teman-teman di sini ada yang mau masuk ke kedokteran nggak? Ada nggak ditulis di chat sini? Oke, ada nggak teman-teman yang mau masuk FK nih di sini? Oke, ada nih yang mau masuk FK ya. Oke, ada lagi. Oh, nggak bisa ya linknya ya? Oke, mungkin nanti aku kasih ini aja ya. Kasih tahu aja nanti ke panitia nanti ya. Ke panitia Ambis ini nanti. Oke, ada lagi nih yang ada 2 orang nih kayaknya yang mau masuk kedokteran. Ada lagi nggak yang mau masuk FK nih? Oke, aku doain nih semoga bisa masuk kedokteran nanti kalian. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita biologi sel. Teman-teman tetap semangat karena biologi ini bukunya banyak banget. Teman-teman, biologi ini hafalan gitu. Biologi itu nggak hanya hafalan. Kalau teman-teman mau ngapal semuanya, itu nggak bakal bisa. Itu terlalu banyak informasi yang harus diterima kalau mau ngapal. Jadi
Kalau untuk UTBK lebih ke konsep. Jadi teman-teman hafal juga, tapi teman-teman lebih paham, lebih ditekenin ke paham. Dan teman-teman ngerangkai nih, misalkan bab biologi sel ini sama bab biokimia. Atau apa ya kalau misalkan di biologi itu ya, aku lupa. Ya biokimia kalau nggak salah ya. Nah itu teman-teman harus digabungin. Jadi berkesinambungan semua. Oke, ada yang pengen tapi takut gak mampu masalah otaknya. Jadi aku kasih apa spill dikit nih di kedokteran. Jujur ya, menurut aku masuk kedokteran karena bukan takut gak mampu masalah otaknya. Karena kedokteran itu jurusan yang fair menurut aku, bener-bener fair masuk kedokteran. Kenapa fair gitu? Karena di kedokteran ini kalau kalian pengen bertahan gitu ya, kalau kalian pengen di atas dari teman-teman kalian tuh cuma butuh rajin aja, lebih rajin. Karena kalau orang pinter tuh bakal kalah sama orang yang rajin. Itu terjadi di kedokteran. Beda kalau sama jurusan teknik ya. Kalau aku tahu teknik yang pakai fisika sama MTK, aku agak susah ya kalau fisika tuh mikirnya agak susah. Jadi aku yang udah mati-matian udah belajar tuh belajar fisika atau MTK yang udah bener-bener belajar serius setiap hari gitu. Kadang masih kalah juga sama orang yang emang bener-bener, kalian tahu kan orang-orang yang bener genius gitu. Dia belajarnya cuman langsung paham gitu. Nah, itu terjadi banget kalau pelajaran di teknik. Jadi teknik itu lebih banyak juga ke pakai otak juga, jadi lebih banyak pinternya. Sedangkan kalau kedokteran ini mau sepinter apapun kalian, kalau kalian nggak baca itu kalian nggak bisa, kalian kalah. Nah itu makanya ada tantangan lagi dari jurusan kedokteran itu, kalian harus tekanan belajarnya. Makanya kalau kalian mau lebih itu harus lebih rajin lagi belajarnya, dibaca diulang-ulang terus. Dan bab ini ya, biologi sel ini ya, kalau di materi kedokteran itu bakal dibahas juga. Kalian di semester, kalau aku di Universitas Sriwijaya, itu semester 1 bulan keempat atau blok 3 namanya, kan kami pakai bab 1, bab 2, bab 3. Nah, bab 3 ini namanya biologi kedokteran. Salah satunya juga ngebahas tentang biologi sel. Ini materi kayak gini, dari biologi sel semuanya, tapi lebih banyak lagi. Biologi sel itu, konsep tentang sel itu satu pertemuan doang selama 2 jam. Jadi itu harus dihafal juga materi kayak gini. Dan soalnya juga beda dengan UTBK. Kalau UTBK itu lebih nekenin, yang penting kalian tuh hafal lebih ke hafal gitu. Oh, fungsi dari ini, fungsi dari mitokondria ini, apa yang terjadi kalau mitokondrianya apa yang terjadi kalau mitokondrianya hilang gitu. Nah, kayak itu lebih kayak nalar juga. Tapi kalau kedokteran, teman-teman dikasih soalnya agak beda, lebih dalam lagi. Jadi contohnya ada soal tentang pasien dengan umur bla bla bla. Terus pasien ini mengeluhkan penyakit ini. Nah, terus apa diagnosis dari penyakit ini misalkan. Jadi teman-teman harus nebak tuh jawabannya apa, dan teman-teman harus poin sama apa aja keluhan-keluhan dia. Kayak gitu sih kalau kedokteran. Intinya teman-teman nggak usah takut sama kedokteran. Memang sih kedokteran itu masuknya benar-benar susah, tapi kalau kalian pas di sana juga lebih susah juga sih. Jadi teman-teman persiapin aja. Kalau kalian yakin masuk kedokteran, aku doain pasti bisa sih untuk masuk kedokteran tuh. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir kayak otak aku nggak nyampe deh, pasti anak kedokteran pada pintar-pintar semua. Tapi ternyata anak kedokteran itu nggak, ada juga yang nggak terlalu pintar gitu, ada yang standar-standar juga, sama aja kayak kita. Memang kita emang disaring gara-gara UTBK aja, tapi untuk kedepannya itu benar-benar kita harus mulai dari nol lagi. Di kedokteran itu kalian benar-benar mulai nol lagi. Kalian tuh nggak ada anak olimpiade, wah ini anak olimpiade biologi nih, dia medalis internasional, misalkan dia IBO ya, International Biology Olympiad, dia medali emas. Walaupun dia medali emas, dia bakal mulai dari nol lagi, karena pelajaran kedokteran itu benar-benar start. Namanya juga orang kedokteran itu ngomongnya long life learner, jadi belajarnya seumur hidup. Kalian masih kayak ngerasa kurang gitu belajarnya. Gitu sih. Oke, semoga kalian yang masuk kedokteran atau jurusan-jurusan lainnya bisa lolos ya untuk tahun depan, aku doain. Oke, dan teman-teman semangat belajarnya. Ingat kalau biologi itu banyak-banyakin baca. Itu aja sih kuncinya, dan pahamin konsep. Oke, mungkin sekian.
Oh iya nih, ada Kak Faris ini dari admin juga dari Ambisin. Teman-teman boleh tulis aja tuh di link eval ini boleh untuk diisi. Oke, dimohon teman-teman untuk mengisi eval ini karena eval ini benar-benar ngebantu aku untuk kedepannya. Mungkin untuk selanjutnya aku bakal ngebahas materi tentang kedokteran juga, kayaknya tentang fisiologi manusia nih, lebih ke fisiologi manusia nantinya. Untuk tumbuhan aku agak lain kali aja ya ngebahas tumbuhannya karena aku masih perlu review lagi karena udah agak lupa-lupa tentang tumbuhan. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman boleh follow IG aku atau Twitter aku @hisamula. Mungkin aku tulis di sini aja. Sama aja Twitter sama IG aku. Aku lumayan aktif juga di IG maupun di Twitter. Tapi kalau tentang belajar mungkin di Twitter aja deh. Aku juga ada tips-tips juga tuh tentang UTBK kemarin sama SNMPTN sama cara belajar di kedokteran yang paling efektif menurut aku. Oke. Kalau teman-teman udah mengisi link evaluasi itu, terima kasih, kita tutup aja ya untuk materi ini. Sampai jumpa untuk beberapa minggu kemudian, bakal kita ketemu lagi nih nantinya. Terima kasih teman-teman dan semangat belajarnya. Oke, sama-sama. Oke, diperbolehkan untuk live teman-teman ya. Oke, sama-sama semuanya. Semangat, semangat. Oke, sama-sama. Oke, aku izin live juga ya. Oke.